Dulu. Oke, silakan. Siapkan alat tulisnya, kita akan segera mulai. Yuk, kita mulai. Tempo hari kita udah ngebahas soal gereja Tuhan. Ya, saya mau review sedikit. Gereja Tuhan yang dibahas dimulai dari bab pertama adalah bagaimana gereja Tuhan itu adalah satu secara am. Oke, satu. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya ya gereja denominasi-denominasi itu nggak ada. Semuanya menjadi satu dalam bagian Kristus. Nah, Kristus ini menggambarkan hubungan dia dengan gereja dengan perlambangan yang luar biasa. Yaitu yang pertama, gembala domba yang kita bahas kemarin, bahwa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan kita semua adalah domba-dombanya. Dengan satu ciri-ciri yang khusus bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita hidup yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan Yesus memberikan nyawa. Tentu kita mesti menghormati pemberian nyawa dari Tuhan Yesus ini yang kita terima ini untuk kita hidup berlimpah-limpah oleh hidupnya yang berlimpah-limpah. Kalau kita mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Hidup yang diberikan berlimpah-limpah diberikan untuk kita menerima penyelamatan demi penyelamatan. Bukan menerima keinginan demi keinginan kita yang lama. Ya, jadi kita berganti hidup dengan hidupnya Tuhan Yesus dengan setiap hidup yang berlimpah-limpah itu untuk menerima senantiasa kehidupannya terus-menerus. Bukan kehidupan kita lagi yang dioperasikan, tapi kehidupan Kristus. Nah, sejalan dengan itu, perlambangan yang kedua digambarkan dari yang ketujuh adalah pokok anggur dan carangnya. Ingat, ciri-ciri yang utama dari pokok anggur dan carangnya ini adalah Yesus sebagai pokok anggur dan Bapa sebagai pengusahanya. Mengapa disebutkan sebagai pokok anggur? Karena kita mesti melekat dalam kehidupan Kristus agar kita mempunyai hidup. Dan kalau kita tidak mempunyai hidup, ya artinya kita mungkin berbuah, tapi kemudian kita akan menjadi kering. Kemarin kita udah bahas ada pohon, ya. Ada pohon yang kemudian bisa berbuah. Teman-teman kalau punya pohon di rumah masing-masing nanti lihat ya, masing-masing ya. Ada berbuah, misalnya buahnya berupa buah mangga. Tapi kalau tidak dipelihara, tidak dibersihkan, tidak diberikan anti hama, memang berbuah, tapi ketika buahnya diambil, nggak berbuah lagi. Mengapa? Karena rantingnya kering. Karena kemungkinan tidak bisa dibersihkan, kemungkinan tidak bisa mengalami pembuahan atau tidak mengalami uh, apa namanya pertumbuhan yang baik karena mungkin ada hama dan kemudian ranting tersebut akhirnya kering dan dipotong karena tidak berguna. Nah, teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya agar kita terhubung dengan Tuhan Yesus dan berbuah lebat? Ada prinsipnya. Terhubung dengan Tuhan Yesus, kita hidup oleh hidupnya Tuhan Yesus yang tadi digambarkan sebagai gembala dan domba, ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengupayakan berbuah lebat? Kita bekerja sama dengan Bapa Surgawi. Karena yang berbuah lebat, yang membuat kita berbuah lebat adalah Bapa, Allah Bapa sendiri. Nah, lalu kemudian yang terjadi yang bagian yang ketiga dari ketujuh, penggambaran Tuhan Yesus dengan tubuhnya yaitu gereja digambarkan dalam penggambaran berupa batu penjuru dan bangunan. Kita semua adalah partner kerja Allah. Kita semua adalah ladangnya Allah. Kita semua adalah bangunan Allah. Jadi teman-teman di sini kita bisa melihat, bisa mengerti penggambaran ini dengan berbiasa indah bahwa kita ini adalah partner kerja Allah. Sekaligus kita ini adalah ladang yang siap untuk diberikan buah yang baik dari Allah. Dan kita ini ketika kita diberikan kesempatan berbuah lebat oleh Allah, kita pun menjadi bangunannya Allah. Dalam arti bahwa kita ini dibangun bukan dalam bentuk jasmaniah, tapi dibangun dalam bentuk hal yang rohaniah. Yang jasmaniahnya kan kita punya, Pak. Betul.
yang jasmaniahnya kelak akan diubahkan seiring dengan pertumbuhan rohani. Dalam Alkitab dikatakan bahwa tubuh jasmaniah kita mungkin merosot, tapi manusia batiniah kita diperbaharui sehari demi sehari. Artinya, secara rohani kita terus-menerus dibangun seperti bangunannya Allah. Apa yang Allah punya dalam dirinya, dibangunnya itu dalam tubuh roh kita. Tubuh jasmaniah kita mungkin makin merosot, tapi manusia batiniah kita diperbaharui sehari demi sehari. Oke, teman-teman, itu sementara saya bilang begitu dulu. Tapi nanti Pak kan ada pengangkatan begini dan begitu. Oke, nanti itu yang lain. Kan ini buku 3 ya. Nah, kita juga sekarang akan masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu hubungan Kristus dengan gerejanya berupa imam besar. Ya, imam besar dan kerajaan imam. Nah, ini yang bagian ini belum kita bahas. Jadi mari kita masuk ke bagian ini ya. Mari kita masuk ke bagian ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu yang hadir pada saat ini yang baru bergabung. Ya, Ibu Yunike, selamat sore, selamat bergabung. Lalu kemudian Olin, selamat sore, selamat bergabung. Sehat selalu semuanya. Terima kasih semuanya sudah bergabung tepat waktu. Oke. Nah, dalam penggambaran hubungan Kristus dan gerejanya dalam wujud imam besar dan kerajaan imam. Ini ada dalam Ibrani 5 ayat 5. Saya minta untuk membacakan Ibu Ana. Wah, yang baru bergabung. Silakan Ibu Ana, tolong dibaca. Ini ya, Ibrani 5 ayat 5. Silakan Ibu Ana. Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut aturan Melkisedek dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Terima kasih Bu Ana, sehat selalu ya. Ya, amin. Sama-sama Pak. Ibrani 8 ayat 1. Saya minta Ibu Nastiti. Bisa Ibu baca? Siap. Terima kasih Ibu. 8. Iya Pak. Ini kok besar-besar banget ya. Nah, saya katakan Ibrani 8 ayat 1. Ya. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Amin. Terima kasih Bu Nastiti, sehat selalu. Semangat dalam berdoa ya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. Silakan dibaca oleh Ibu Ari. Ada Ibu Ari? Adakah? 1 Petrus 2 ya Pak? Betul, ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Terima kasih Bu Ari, sehat selalu. Salam buat Pak Eko dan Baik, seluruh anak-anak. Terima Baik, kasih. Pak. Wahyu 1 ayat 6. Silakan dibaca oleh ada Ibu Yohana. Iya, Pak. Terima kasih. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sehat selalu ya. Salam buat Pak Roni dan seluruh tim di Smart. Ya, terima kasih. Iya, mari kita bahas ayat-ayat yang dibaca tadi, dimulai dari Ibrani 5 ayat 5. Nah, teman-teman nanti tolong dibaca juga ya, ayat-ayat yang dibaca sebelum-sebelumnya. Tentu saja ini ada hubungan di antara seluruh penggambaran-penggambaran yang digambarkan antara Kristus dengan jemaat, ya. Semuanya ini digambarkan dengan indah dan menjadi satu kesatuan hubungan yang indah. Antara siapa dengan siapa? Antara Kristus dengan kita sebagai pribadi. Karena kita ini adalah tubuhnya. Oke. Namun lihat konsep dalam dalam penggambaran dalam Ibrani 5 ayat 5 ini. Ini terhubung dengan jelas dari yang kita baca. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Jadi Kristus tidak mengangkat dirinya sebagai imam besar. Kristus dimuliakan oleh Bapa. Artinya Bapa memberikan kesempatan untuk Kristus dikenal, untuk Kristus diberikan penghormatan, untuk Kristus diberikan tempat yang paling tinggi sebagai apa? Sebagai imam besar. Oke, dalam aturan imam besar menurut imamat Melkisedek. Menurut aturan Melkisedek, bukan menurut imamat Lewi. Artinya, imamat Lewi yang dibangun pada masa perjanjian lama itu adalah penggambaran saja. Artinya, kalau kemudian kita mengacu kepada aturan Melkisedek, kalau imamat Lewi itu adalah aturan yang lawas. Tapi anehnya teman-teman, pada masa ini kita sering mendapatkan satu kaum yang disebutkan kaum Lewi sebagai orang yang melayani Tuhan. Itu di perjanjian lama. Hari ini masih bergabung nggak Pak mereka itu dalam perjanjian baru? Belum. Karena yang sekarang berdiri di dalam hubungan kita dengan Kristus adalah aturan Melkisedek. Karena kalau imamat Lewi hanya orang Israel dari keturunan kaum Lewi saja yang berhak menjadi imam di depan Allah. Nah, artinya teman-teman di sini kita semua tidak terikat dengan aturan imamat perjanjian lama. Kita semua diatur dalam aturan yang baru di antara Kristus dengan para imamnya menurut aturan Melkisedek. Tapi lihat bagaimana ternyata keimaman menurut aturan Melkisedek ini berlangsung dalam proses hidupnya Tuhan Yesus. Seperti ini ayatnya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan air mata kepada Dia, artinya kepada Bapa Surgawi ya, kepada Bapaknya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi dalam hubungan Dia sebagai imam besar kepada Bapa, kepada Allah Bapa,
ia menghubungkan siapa? Menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Nah, konsep pikiran begini mesti kita ketahui karena kita ujuk-ujuk tidak bergabung dengan Tuhan Yesus tanpa kita kemudian mengerti objek siapa yang kita sembah. Karena kita menyatu dengan hidup Kristus yang berlimpah-limpah itu dan ketaatan yang ia punya, memberikan kepada kita ketaatan yang sama untuk kita bisa mengenal Bapaknya, maka kita bisa terhubung dengan Kristus sebagai kumpulan imam dan imam besar di hadapan Bapa, agar kita terhubung kembali kepada Allah Bapa oleh hidupnya Tuhan Yesus. Tapi hanya mereka yang taat saja seperti Kristus. Artinya hanya mereka yang benar-benar taat seperti Kristus dan taat kepada Kristus dengan penuh, merekalah yang berhak untuk diselamatkan. Mana lihat ayatnya nih. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kristus pun telah belajar menjadi taat dari apa yang harus dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya dalam hal ia ketaatan pada Bapa, bukan dalam hal tidak berdosa dan menjadi orang yang tidak berdosa terus-menerus, ya, bebas dari dosa, bukan itu. Ia belajar untuk membuat dirinya taat betul sama panggilan sorgawi dari Bapa. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Jadi esensinya adalah Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Artinya ia menyediakan keselamatan secara total, secara utuh, secara benar-benar menyelamatkan orang. Tapi orang yang seperti bagaimana? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Jadi saya mau bilang Yesus bisa saja memberikan fasilitas kehidupan, penyelamatan, perpindahan daerah, namun hanya kepada mereka yang taat kepadanya. Yang tidak taat, ya tetap nggak bisa pindah. Kenapa nggak bisa pindah? Karena perpindahan itu sendiri sudah berlaku ketika seseorang menerima Kristus, tapi bertahannya dia dalam kepindahannya itu dibuktikan dengan setaat apa pada Tuhan Yesus. Kalau orangnya nggak bisa taat, iya pindah lagi ke dalam area kegelapan. Teman-teman begitu jelas ya. Jadi ini juga nanti ada di dalam ayat berikutnya yang kita baca. Dalam Ibrani 8 ayat 1. Oh bukan. Eh sorry. 1 Petrus 2:5-9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, ya. Kita sekumpulan imam-imam untuk mempersembahkan apa? Persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya kehidupan kita berbeda dengan kehidupan yang dulu. Yang dulu mungkin kita masih berdoa kepada Bapa Surgawi dengan konsep imamat yang belum terlalu jelas. Kita boleh minta apa saja. Tapi ternyata ya kalau kita mengerti konsep imamat yang sekarang baru ini, kita mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya apa? Hidup Kristus dipersembahkan sebagai sebagai persembahan yang di hadapan Allah untuk mencurahkan kehidupan yang baru bagi setiap umat manusia. Hingga manusia yang tercipta oleh hidupnya Kristus tidak berhak untuk memiliki hidup yang lama lagi. Karena hidup yang lama itu menuju kepada kebinasaan. Sebab ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kenapa? Justru yang percaya akan dihormati oleh Allah sendiri. Karena itu bagi kamu yang percaya, ini ngomongin soal percaya ya, percaya dan taat itu dua konsep yang berbeda. Percaya di hari pertama kita percaya, selamat. Berikutnya bagaimana, taat apa enggak gitu ya. Nah, bagi yang percaya, ya mahal.
teman-teman di sini ketika menerima Kristus, teman-teman sudah pindah daerah. Mengapa? Karena ia mahal. Benar-benar ia memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah dan menyegel kita dengan kepemilikannya, yaitu dalam diri kita diberikan Roh Kudus. Ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang mengabaikan Kristus, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, teman-teman, mengapa Tuhan Yesus sebagai batu penjuru membangun kita ke atas oleh Allah hingga kita menjadi batu rohani dan akhirnya kita menjadi bangunan yang indah di depan Allah? Karena kita dibangun oleh Kristus awalnya, esensinya. Kehidupan kita diawali dengan kehidupan Kristus. Tapi bagi semua orang yang tidak percaya, Kristus adalah batu sandungan. Mengapa? Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Nah ini teman-teman. Tadi saya bilang percaya dan taat itu dua hal yang berbeda. Di hari kita percaya kita pindah. Tapi selanjutnya ketaatan kita berpengaruh banyak. Kenapa? Kalau kita udah pindah kita mesti taat sepenuhnya. Karena kalau tidak taat, ini yang terjadi. Kita tersandung oleh batu sandungan. Batu sandungannya siapa? Kristus. Loh, Kristus membuat kita tersandung, Pak. Iya. Kenapa? Karena kita nggak taat. Kita dibuktikan masih punya pemberontakan. Kita tidak sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita kegagalan, Pak? Kalau ternyata ia adalah penyelamat kita. Bukan ia memberikan kegagalan. Ia memberikan kepada kita fasilitas, tapi kita tidak pernah mau masuk ke dalam seluruh fasilitasnya itu. Ia menebus kepada kita. Menebus untuk kita. Hidupnya ia berikan kepada kita, tapi kita mengabaikan hidupnya. Dengan setiap keinginan, pandangan, pikiran yang berbeda dengan dia, maka yang terjadi adalah kita tidak sepenuhnya taat pada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Untuk apa? Tersandung. Oleh siapa? Oleh mahalnya Kristus. Kalau kita mengerti mahalnya Kristus ini, ia mengganti kita dengan hidupnya. Ia membuat dirinya kemudian mati di kayu salib, menjadi seseorang yang penuh ditimpa dengan kutuk untuk kita diselamatkan lewat anugerah. Bukankah itu mahal? Tapi mengapa kita sekarang kalau kemudian kita memiliki keinginan dan hak lagi untuk menginginkan hak hidup yang lama, bahkan permintaan-permintaan kita yang cenderung untuk egosentris ini masih kita pergunakan, bisa jadi kita kelak akan tersandung. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya tersandung karena mereka tidak mampu taat pada Tuhan sepenuhnya. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 tadi ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini tugasnya di depan Allah. Kita sebagai apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini proses pindahnya, proses bertahannya, proses bertumbuhnya ada dalam terang yang ajaib. Semuanya diliputi oleh terang. Semuanya diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Hingga kemudian kalau saja ada hati pikiran kita yang melenceng, ia akan tegur kita. Agak macet-macet zoomnya. Apakah suara saya terdengar jelas sepenuhnya teman-teman? Silakan koreksi. Hilang Pak suara. Hilang. Putus-putus maksudnya. Yang lain gimana? Tadi aja putus-putus Pak, sekarang udah lancar. Tadi putus-putus, sekarang enggak. Ini kayaknya sinyalnya ini. Sebentar saya tadi cabutin sinyal yang biasa saya pakai karena tadi saya mesti menghapus beberapa file. Oke, sebentar saya coba dulu. Sekarang udah stabil ya? Sudah Pak, sudah stabil. Oke. Jadi itu yang harus kita
perbuat, ya, harus kita lakukan. Bahwa keselamatan di hari pertama itu memang betul. Kita diselamatkan di hari Tuhan ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat. Betul. Tapi setelah itu, setelah pindah itu, apa yang terjadi? Kalau tidak taat, pindah lagi ke tempat yang gelap. Atau tergelincir. Mengapa? Karena tersandung. Ia adalah batu sandungan bagi mereka yang tidak taat. Siapa yang nggak taatnya? Orang yang sudah diselamatkan namun bandel. Pakai membandel. Ya teman-teman. Gak mau taat. Tersandung. Kemana tersandungnya? Kembali ke tempat yang gelap. Nah jangan sampai teman-teman. Kalau udah diperingatkan. Apalagi berulang-ulang. Ayo udah. Jangan dipikirkan yang lama lagi. Jangan dipikirkan hidup yang lama lagi. Udah fokus saja kepada apa yang Tuhan berikan yang baru. Oke? Jelas teman-teman? Nah sekarang baru stabil internetnya. Betul? Apakah ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Putus, Pak. Ya, maaf ya kalau putus-putus. Saya nggak bisa mengulang lagi di bagian mananya karena ini jaringannya mungkin. Oke, ada lagi? Nanti mungkin rekamannya mungkin nggak lebih putus-putus. Mungkin lebih nyambung. Nggak ada suara. Masa? Tes. 1, 2, 3. Masuk, bagus. Sudah, Pak. Tadi Oke. yang putus, Pak. Saya terusin dulu ya sampai ada pertanyaan. Oke, penggambaran yang tadi saya bahas tentang imam besar dan kerajaan imam. Ini fungsinya untuk beritakan kepada dunia perbuatan yang besar dari dia. Dan kemudian kita ini dijadikan sebagai suatu kerajaan. Kerajaan apa? Imamat yang rajani. Imam-imam yang punya kerajaan. Kerajaan imam dalam kerajaan Allah. Oke. Nah, sekarang kita bahas penggambaran yang keempat berupa kepala dan anggota-anggota tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Silakan dibaca oleh siapa yang mau, boleh? Silakan. Bu Marta ya? Ada Bu Marta? Silakan. Ada, Pak. Ada. Silakan, Bu. 1 Korintus 12. 12 ya, Pak? Betul. Oke. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Terima Terima kasih, kasih Pak. Bu Marta. Terima kasih. Ayat 27, silakan dibaca oleh Ibu siapa? Silakan boleh. Saya nggak bisa lihat nama-namanya. Silakan. Siapa aja? Siapa aja boleh, silakan. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terima Amin. kasih Bu Nasiti. Semangat sekali ya Bu. Sama-sama. Semangat sekali. Oke. Silakan dibaca lagi oleh yang lain ya selain Bu Nasiti dan Ibu siapa tadi Bu Marta. Saya Boleh, silakan Bu Yunike ya. Silakan. Ada di Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Mari kita bahas ayatnya ya.
1 Korintus 12, jangan lupa ini adalah penggambaran Kristus dengan jemaat dalam wujud kepala dan anggota tubuh. Teman-teman mengertilah ini ya. Tuhan Yesus membutuhkan kita. Setiap dari kita, Ia membutuhkan kita. Pernah terpikir seperti begini teman-teman, ada kepala bisa jalan tanpa kaki? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada kepala membutuhkan tangan? Pasti ya. Ada kepala nggak butuh telinga, nggak usah pakai telinga deh, cukup deh, kepala aja. Pasti nggak akan bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ini ayat ini dengan jelas bahwa kita semua adalah seperti tubuh yang dipersatukan. Meskipun anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah gitu ya. Jadi digambarkan tubuh itu mesti dikepalai, disusun demikian rupa. Dan penyusunnya, kepalanya yang membangun tubuh itu menyatu semuanya ini adalah Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, ingat ini, satu roh ya, kita semua baik orang Yahudi maupun ya orang Yunani, budak maupun orang merdeka, ya siapapun mereka, ya kita adalah orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah. Oleh karena Injil kita mengenal Allah. Kita itu tadinya orang kafir, tidak mengenal Allah. Kita itu tadinya budak dosa, tidak mengenal Allah, tapi sejak menerima satu roh yang ditawarkan oleh Kristus kepada seluruh gerejanya, kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh dengan setiap orang-orang yang mungkin saja ada di bawah kita sebagai budak belian, sebagai orang tawanan, sebagai orang buangan di pulau-pulau terpencil di penjuru bumi. Mungkin kita berpikir kita lebih kudus, mungkin kita berpikir kita lebih pintar, mungkin kita berpikir kita lebih berhikmat. Kita udah punya buku pemuridan 1-13, kita udah belajar berbahasa roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita udah ikut retnas, kita udah penuh dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita dipersandingkan dengan orang-orang yang mungkin baru lahir baru, atau mungkin orang yang nggak bisa berbahasa roh, mungkin kita bilang, wah kamu mesti lahir baru dulu, wah kamu mesti punya pikiran Kristus yang hidup dulu, kamu belum bisa mendengar suara Tuhan. Tapi mereka sudah mengenal, sudah mengerti bagaimana mereka sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Artinya apa? Meskipun semuanya punya fungsi yang berbeda. Meskipun semuanya terdefinisi sebagai anggota tubuh yang berbeda. Tapi kita menjadi satu tubuh dalam seluruhan satu tubuh yang indah itu, yaitu tubuh Kristus. Dan kita semua diberi minum oleh satu roh itu. Teman-teman, satu tubuh ini apa artinya? Kita tidak memandang teman-teman dari denominasi apapun mereka yang mengasihi Tuhan, yang diberi minum oleh Roh Kudus, yang diberikan pengertian tentang kelemah lembutan, mereka yang tumbuh buah roh dengan indah bersama-sama dengan Roh Kudus, dan mereka humble, mereka adalah satu tubuh bersama-sama dengan kita. Katakan amin, teman-teman ya. Jadi tidak memandang orang lain yang mungkin tingkatannya lebih tinggi dibanding kita atau bahkan lebih rendah, semuanya sama dalam pandangan Tuhan. Kita semua adalah satu tubuh yang indah dalam Kristus. Karena semua adalah tubuh Kristus dan kita semua ini adalah masing-masing anggotanya. Kita semua satu level dalam satu tubuh. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Semuanya ingat satu tubuh. Dalam Efesus 4, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Artinya apa? Kita diberi minum dari satu roh bukan? Dan mungkin cara kita minum berbeda. Mungkin kita sudah penuh dengan roh. Tapi jangan lihat orang yang belum penuh dengan roh. Ya. Sebagai orang yang tidak sekudus kita. Ya teman-teman ya. Kenapa? Kesatuan roh itu penting.
Karena kita tidak memandang satu dengan yang lain lebih tinggi atau lebih rendah tingkatan imannya. Mengapa? Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ingat ini teman-teman baik-baik, bahwa semua orang yang bertumbuh dalam Tuhan tidak saling sikut-sikutan, tidak saling berkompetisi dalam hal apapun. Berlomba dalam iman, betul. Berlomba dalam iman artinya, yuk kita sedang ada dalam lintasan satu peristiwa yang tidak bisa diulang lagi. Yaitu kita sedang bertumbuh oleh kepenuhan Roh Kudus menuju kepada kepenuhan Kristus dan akhirnya menuju kepada kepenuhan Allah oleh kepenuhan Kristus itu. Dalam satu masa, dalam generasi ini, dalam kesempatan yang kita hidupi di dunia ini. Mengapa? Karena dalam satu ikatan roh dan damai sejahtera itu, dalam satu tubuh itu, dalam satu roh itu, kita semua dipanggil kepada satu pengharapan dalam panggilan yang sama dari sorga, dalam panggilan yang sama dari satu Tuhan, dengan satu iman, dengan satu baptisan. Tidak ada lagi ada dualisme atau 3 macam baptisan, tidak ada, satu baptisan. Adanya satu Allah dan satu Bapa dari semua. Itu yang mengerjakannya semua adalah Allah. Ya, Allah lewat pribadi Kristus dan juga lewat kuasa Roh Kudus. Kita semua mesti menyatu sempurna. Itu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sempurna menjadi satu seperti Kristus sempurna dalam Bapaknya. Ya, teman-teman ya. Jadi ingat ini, kita semua satu. Ya, kita belajar di FFG, kita semua satu keluarga. Kemudian meningkat lagi di RTM, kita satu keluarga RTM. Okay. Meningkat lagi kemudian dalam satu keseluruhan, kita satu tubuh Kristus yang besar. Tidak ada denominasi apapun yang merintangi kita dengan umat Tuhan yang lain. Okay. Kalau kita kemudian ada dalam bentuk penyembahan yang luar biasa, ada orang yang nggak menyembah Tuhan dengan luar biasa, yang hikmat. Jangan pandang remeh atau mengabaikan orang-orang yang demikian. Tapi pandanglah Kristus yang memenuhkan kita dengan kasih Allah. Karena kita dipersatukan oleh kasih Kristus itu di depan Allah. Oke, jelas teman-teman ya. Saya mau teruskan lagi, nanti silakan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan setelah nanti kita bahas yang satu ini. Pembahasan berikutnya penggambaran Kristus lewat Adam yang terakhir dan manusia baru atau ciptaan baru. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Silakan dibaca oleh yang belum. Siapa yang belum? Saya Pak. Boleh Vina, silakan. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Terima kasih Vina. Ayat 45, silakan. Siapa yang belum? 45. Terima kasih. Siapa ini? Oh, Bu Made, silakan. Sama Tania ya, di belakang Tania. Yaitu Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Terima kasih Tania. Loh, kok Tania? Bu Made, terima kasih. 2 Korintus 5:17. Apa Colin bisa baca? Bisa baca Colin? Bisa Kak Doni. Terima kasih. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Olin. Oke, Sama Kak Doni. di sana musim panas ya. Oke. Iya Pak Doni. Ya, saya selalu Olin. Nah, mari kita Makasih, baca Pak. 1 Korintus 15 ayat 22. Pentingnya kita bisa memahami ini dalam hubungan kita dengan Kristus, ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam.
Jadi semua orang humankind, umat manusia ini semuanya bersekutu di dalam tubuh Adam. Mereka mendapat suplai hidup dari Adam. Mereka adalah makhluk-makhluk humankind yang hidup, makhluk biologis, makhluk yang mempunyai jiwa, akal budi, namun terbatas, akan mati kembali, dan sementara hidupnya di muka bumi ini. Betul? Semua manusia akan mati dan dihakimi. Ya, itu ayatnya demikian. Tapi semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, yang tadi manusia yang saya sebutkan pertama itu matinya seperti itu ya, terputus dengan apa yang ada disediakan oleh Allah di sorga. Sama sekali nggak bisa dengan cara apapun, dengan cara belajar agama apapun nggak bisa. Artinya apa? Allah Bapa di sorga memberikan jalan kebenaran dan hidup lewat diri Kristus. Manusia yang terhubung dengan Kristus dihidupkan kembali dengan Allah Bapa lewat persekutuan dengan Kristus. Perhatikan ini teman-teman, persekutuan dengan Kristus. Bukan hanya percaya saja. Karena iblis pun percaya hanya ada satu Tuhan, betul? Dan mereka gemetar. Tapi orang yang diperbaiki, orang yang dihidupkan kembali, orang yang punya hak untuk hidup yang kekal di dalam tempat yang memang disediakan bagi mereka adalah mereka yang tadi percaya, taat, dan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita mengerti sekarang persekutuan dengan Kristus menimbulkan ketaatan yang dibutuhkan untuk mereka hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Oke, jelas teman-teman? Jadi tidak semua orang akan mengalami ini. Karena kalau kemudian tidak mengalami ini, apa bedanya dengan persekutuan dengan Adam? Bukan? Jelas ya teman-teman ya? Jelas bedanya ya, sekarang makin dalam ya. Ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup. Sekedar bernafas, sekedar bisa makan dan minum, meneruskan keturunan. Tapi apakah terhubung dengan Allah? Tidak. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Kristus, tidak berfellowship dengan Kristus, tidak taat. Tumbuh ketaatan seperti Kristus taat pada Bapa. Nah, teman-teman gitu ya. Jadi kita nggak bisa taat dengan sendirinya. Kita mesti mempunyai ketaatan yang dimiliki Kristus. Setaat itu dia pada Bapa. Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup. Saya boleh bilang makhluk biologis. Meneruskan keturunan, tapi tetap akhirnya mati juga. Tapi Adam yang akhir, yaitu Kristus. Lihat ini, menjadi roh yang menghidupkan. Tubuh jasmaniah kita, tadi saya bilang di awal, merosot. Tapi tubuh rohani kita, manusia batiniah kita diperbaharui sehari demi sehari. Ini kalau kita bersekutu dengan Kristus. Ini membuat roh kita hidup di hadapan Allah. Meskipun tubuh jasmani kita merosot. Tapi pastikan teman-teman, kalau nanti kita mengalami perpindahan tubuh dengan kalau ada manusia Kristen atau orang Kristen, anak Allah yang dipanggil pulang oleh Bapa Sorgawi ya, dia cuma pindah daerah secara roh, benar-benar pindah, nantinya akan memiliki tubuh yang baru. Tubuh jasmaniah yang bersifat debu tanahnya terpisah di bumi dan menjadi debu tanah kembali. Tapi roh yang menghidupkan dia selama di muka bumi ini memindahkan dari tubuh jasmaniahnya masuk kepada tubuh kebangkitan bersama-sama dengan Kristus yang dibangkitkan oleh Bapa. Oke, jadi selama kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, pastikan roh kita hidup di hadapan Allah. Ciri roh kita hidup di hadapan Allah adalah semakin banyak
elemen yang Tuhan punya, kita mempunyainya. Misalnya apa, Pak? Pikiran dan perasaan Kristus. Apalagi, Pak, buah roh. Ya, apalagi, Pak, ketaatan Kristus pada Bapaknya. Nah, kalau kita semua punya tiga elemen ini, maka kita akhirnya memiliki Kristus yang ada dalam tubuh jasmani kita. Baru kita mempunyai roh yang hidup di hadapan Allah. Oke, karena kita yang di dalam Kristus, mereka kita semua adalah ciptaan yang baru, yang lama yang dari Adam sudah berlalu. Udah mati dalam baptisan. Yang baru sudah datang. Baptisan yang melambangkan kematian kita dari manusia lama kita untuk kemudian kita pindah memiliki hidup yang baru dan ciptaan baru. Menjadi manusia baru yang seutuhnya yang diberikan kehidupan oleh Kristus. Maka kita menjadi manusia baru yang ciptaan baru adalah manusia baru yang dihidupkan oleh Kristus untuk berhubungan dengan Allah. Saya masuk ke dalam bab berikutnya, bukan bab berikutnya. Hubungan berikutnya, ini yang luar biasa juga. Kristus mempelai laki-laki dan kita semua adalah pengantin. Kalau kita memang terpanggil sebagai pengantin. Dalam rangkaian bahwa setiap orang percaya belum tentu taat. Setiap orang percaya apakah dia bikin taat kalau mereka mempunyai persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan buahnya adalah ketaatan. Kalau setaat itu setaat Kristus pada Bapa, kita akan memiliki apa? Kesempatan untuk memiliki hak dan status sebagai mempelai perempuan dan kita dipersatukan dalam gereja Tuhan menjadi mempelai perempuan di hadapan Kristus. Akhirnya kita memiliki kepenuhan Allah bersama-sama dengan Kristus lewat pernikahan atau perjamuan kawin anak domba ini nanti kita akan lihat ya. Yohanes 3 ayat 29 kembali lagi ke Ibu Nastiti. Silakan Ibu Nas. Apakah ada? Oke, kalau gitu yang lain saja. Siapa? Kembali lagi ke Bu Ari, silakan. Yohanes kah, Pak? Betul. Sorry. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya seperti Betul. apa? Betul. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia yang mendengarnya. Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya. Makasih Bu Ari. 2 Korintus 11 ayat 2. Silakan kembali lagi ke Ibu siapa? Siapa yang mau boleh. Saya Pak Doni. Terima kasih Bu Yana, silakan. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Ibu Levina, silakan tolong baca Efesus 5 32-33. Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Amin. Terima kasih Bu Levina. Wahyu 19 7-8, silakan kembali ke Bu Marta, ada? Ada Bu Marta? Maaf Pak, lagi nggak bisa. Oh nggak bisa, Bu Yunike silakan boleh. Ya Pak Doni. Terima kasih. Efesus 5 ya Pak. Bukan, Wahyu 19. Oh, Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih,
Lainan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Iya Pak Doni. Baik, kita lihat ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yang empunya mempelai perempuan. Ialah mempelai laki-laki. Jadi Kristus menggambarkan dirinya lewat diri mempelai laki-laki dan kemudian dia mempunyai mempelai perempuan. Nah, menariknya bahwa Yohanes Pembaptis panggilannya itu adalah sebagai sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya. Jadi artinya Yohanes Pembaptis ini adalah nabi perjanjian lama yang ada muncul di perjanjian baru. Mengerti teman-teman ya? Jadi peran Yohanes Pembaptis ini sebetulnya ada sebagai nabi perjanjian lama yang mempersilahkan atau mempersiapkan dunia untuk menerima kedatangan Yesus yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Dan ini dia ya, mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kristus digambarkan dengan indah lewat mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis menggambarkan dirinya sebagai merupakan sebagai sahabat mempelai laki-laki. Artinya Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang yang hendak memiliki hidup yang baru untuk mereka semua. Pada akhirnya kelak, kalau pada tingkat tertentu itu mereka dijadikan sebagai mempelai perempuan. Sedangkan Yohanes Pembaptis sendiri mereka atau dia nggak mendapatkan hak itu. Jadi kasihan ya Pak ya. Jadi Yohanes Pembaptis dia nggak dapat kesempatan untuk jadi mempelai perempuan. Oh iya, makanya kita bersyukur kita terlahir dalam generasi masa-masa ini di mana begitu baiknya Tuhan memberikan kepada kita jalan kebenaran hidup untuk kita mengenal Dia, sekaligus kita diberikan pula anugerah untuk jadi mempelainya. Kita semua, oke? Karena kita semua juga mengenal dalam surat Korintus ini, 2 Korintus 11 ayat 2 ini, Paulus mempertunangkan jemaat yang ia gembalakan sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pak, kalau tadi Yohanes Pembaptis kan saya mengerti itu nabi perjanjian lama hidup di perjanjian baru. Lah kalau kemudian nih Paulus kok begitu? Kenapa ia cemburu ilahi? Bukankah ia juga akhirnya adalah mempelai perempuan? Nah teman-teman lihat ini. Konteksnya Paulus ini dulunya adalah seorang Yahudi. Dulunya ia adalah suku Benyamin. Dulunya ia adalah seorang pengajar hukum Taurat. Dulunya. Dan ia diberikan tugas oleh Tuhan untuk menginjili kepada bangsa-bangsa. Sampai dengan bangsa-bangsa menerima Injil dan mereka mendengarkan Injil, mereka diberikan kesempatan untuk mereka menjadi mempelai perempuan. Oke, teman-teman. Nah, maksudnya adalah pada masa itu Paulus mempertunangkan jemaat yang gembalakan. Jemaat di Korintus misalnya gitu ya, selain jemaat di Filipi, Kolose, mempertunangkan jemaat yang mendengarkan Injil untuk mereka dipersandingkan sebagai perawan suci di hadapan Kristus. Oke, perannya di waktu itu seperti itu. Jadi kalau menurut panggilannya gimana Pak Paulus? Ya, Paulus menerima satu pernyataan pewahyuan yang dari Tuhan yang kita baca dalam Alkitab
Ya begitu dalam melihat ada satu penggambaran, ada banyak penggambaran bagaimana Kristus menggambarkan dirinya dalam berbagai-bagai penggambaran yang indah. Apakah dia juga berhak masuk sebagai mempelai perempuan, Pak? Tentu saja, teman-teman. Tapi di hadapan jemaat, dia betul-betul menggembalakan seperti Kristus menggembalakan umatnya untuk mereka dipersandingkan sebagai perawan suci di hadapan Kristus. Jadi teman-teman di sini milikilah pesan yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Milikilah panggilan seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada Paulus untuk membawa jemaat kepada Kristus sebagai mempelai perempuan. Artinya bahwa kita memiliki panggilan yang jauh lebih tinggi dari itu. Apa kira-kira Pak? Nah makanya saya nanti membahas ayat ini nanti setelah acara ini beres mungkin ya, bahwa kata Paulus adalah baik kamu punya karunia, adalah baik kamu bisa bernubuat, tapi aku akan berikan kepadamu jalan yang lebih utama lagi dari semuanya itu. Wah, ini dia nanti ya teman-teman akan saya bahas kalau nanti ada waktu ya. Efesus 5, 32, 33. Ini pun yang nulis Paulus juga. Dan penggambaran yang tadi saya sempat bahas adalah penggambaran yang dimaksudkan dalam keluarga, rumah tangga, seperti yang digambarkan dalam suami dan istri. Oke, apa yang dimaksud dengan suami dan istri? Lihat ini, sebentar ini kok ada apa ya? Ya. Nah, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini rahasia bagaimana kita memiliki kepenuhan Kristus, bagaimana kita berhak menjadi mempelai perempuan, bagaimana kita berhak untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan kealahan dengan mengaplikasikan peran sebagai suami seperti apa. Kasihlah istrimu sendiri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kepada istri hendaklah menghormati suaminya. Lakukan ini, maka kita akan menemukan rahasianya. Oke. Pak, kalau saya punya halangan begini begitu gimana? Ya, ungkapkan pada Tuhan Yesus. Tuhan, aku nggak bisa mengasihi suamiku. Tuhan, aku nggak bisa mengasihi istriku. Tuhan, aku nggak bisa seperti gini. Silakan. Tapi setelah itu bilang gini sama Tuhan. Tuhan, tapi aku mau belajar. Sebagaimana engkau taat pada Bapa, berikan kepadaku ketaatan itu. Nanti kita akan belajar mengapa aspek ini mesti dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Oke. Wahyu 19, marilah bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa yang bisa mengalami posisi ini, Pak? Semua terpanggil, betul. Tapi yang dipanggil memang banyak yang mengabaikan. Tentu saja ada setengahnya yang mengabaikan. Digambarkan misalnya dalam 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Misalnya dalam penggambarannya hanya setengahnya yang kemudian yang terpanggil jadi mempelai. Mengapa? Karena di hari itu, hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tahu dari mana Pak kita udah siap? Tahu dari mana Pak kita akan terpanggil? Seperti itu. Taunya adalah kepada kita dikaruniakan supaya memakai kain halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dideskripsikan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pak, saya rajin berbuat baik, Pak. Bagus. Tapi perbuatan baik berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa maksudnya orang-orang kudus ini yang berbuat benar ini, Pak? Maksudnya adalah ingat ini, bahwa tubuh kita ini dihuni oleh Kristus yang bernafas bekerja dalam diri kita. Mungkin kita ingin berbuat baik, tapi Kristus yang lebih dulu ingin mengaktifkan dirinya, bekerja dalam diri kita, bernafas bekerja dalam diri kita, untuk Dia mengerjakan yang indah dalam diri kita.
biarkan dia memanifestasikan pikirannya, perbuatannya dalam diri kita. Baru kita akan memiliki lainan halus itu. Pak, tahu dari mana kita udah punya lainan halus? Saya ingin ngasih tahu rahasia. Boleh nggak? Saya ingin ngasih tahu rahasia, boleh nggak teman-teman? Siapa yang ingin tahu Boleh. rahasianya? Silakan dibuka videonya dan kita berfoto bersama dulu. Silakan. Rahasianya akan saya unboxing, spill, bahasa bahasa YouTube. Silakan dibuka videonya, kita berfoto bersama dulu. Oke, sudah siap semuanya? Yang belum dibuka berarti belum siap. Tidak apa-apa. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, saya spill sekarang ya. Wah, Bu Marta lagi di jalan. Lelah banget, Bu. Lagi di mana itu? Ya, Pak, tahu dari mana saya udah punya lainan halus? Atau, Pak, saya pakai lainan halus atau pakai baju apa, Pak? Nah, yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Satu rahasianya itu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus atau Roh Kudus membuka pikiran kita dengan mata pengertian atau mata iman atau mata yang dibukakan ya, tidak dengan landasan ketakutan. Oke. Tahu dari mana, Pak? Nah, oke, mari kita selidik ya. Siapa yang pernah bermimpi? Pernah dong? Angkat tangannya, pernah bermimpi? Pernah. Oke. Siapa yang pernah bermimpi memakai pakaian-pakaian tertentu? Misalnya pakaian SD, SMP, SMA, pakaian kuliah, pakaian batik, pakaian pesta, atau pakaian kondangan. Siapa yang pernah? Nah, perhatikan teman-teman yang pernah mimpi. Pakai pakaian apa di malam itu? Di mimpi itu? Atau di hari-hari sebelumnya pernah pakai baju apa? Pernah pakai baju dari tumpukan lemari yang kita punya di rumah? Atau memakai baju kondangan batik? Atau baju upacara bendera? Atau baju pesta? Atau baju kuliah? Baju sekolah? Atau baju kerja? Perhatikan teman-teman. Ya, baju yang kita pakai belum tentu melambangkan status kekudusan kita di malam itu, di hari itu ketika kita mimpi. Belum tentu. Karena secara kebenaran firman Tuhan, kita sudah dikuduskan satu kali dan selama-lamanya. Jadi, kalau kita pakai baju kotor, kalau kita pakai baju cobek-cobek, itu artinya kita sedang tertuduh, sedang terdakwa, dan mungkin sedang ditelanjangi oleh si jahat. Oke, teman-teman. Dan kalau teman-teman mempunyai baju yang berasal dari tumpukan lemari, itu artinya kita sedang memakai cara pikir yang lama untuk ikut Tuhan. Ini saya kasih arti mimpi ya. Tapi kalau pakai baju kuliah, ya pakai baju jas, pakai baju batik, kita sedang menghadiri acara resmi yang dari Tuhan. Artinya apa, Pak? Kita sedang mengerjakan aktivitas rohani bahwa kita sebagai hambanya untuk melakukan tindakan-tindakan menyenangkan Tuhan. Nah, teman-teman, tapi jangan sampai di situ aja pakai baju tertentunya. Kita kalau diberikan satu keluasan oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatinya Tuhan, setiap dari kita sebetulnya udah punya panggilan untuk jadi mempelai, yang otomatis kita itu sudah diberikan pakaian yang berupa lainan halus itu sebetulnya. Tapi kita sering mengerjakan bagian-bagian yang kita pikir kita menyenangkan Tuhan dengan pakai baju batik, pakai baju kuliah, pakai baju sekolah. Itu kita sebagai hamba dan kita udah bahagia di tingkat itu. Enggak. Naik lagi levelnya. Memakai baju lainan halus yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Pak, tahu dari mana dan caranya bagaimana agar kita bisa mengenakan baju lainan halus itu? Dekat-dekatlah dengan Tuhan. Tahu isi hatinya. Tahu kerinduannya. Dan kalau kita tahu kerinduannya, kita semakin mengerti
kita semakin diubahkan seperti Kristus adanya. Semakin mirip pribadinya, karakternya, pikirannya. Gampang mengalami kelemah lembutannya. Nah teman-teman, saya berulang kali pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya gini, misalnya saya sedang mengalami perlakuan yang nggak menyenangkan. Misalnya gitu ya. Dan saya ngomong sama si orang ini dengan nada ketus, "Oh gitu, mending jangan ke sini," misalnya begitu ya. "Oh gitu, mending saya nggak usah ketemu sama kamu," gitu ya. Di ujung lidah saya sebetulnya itu pengen ngomong banyak hal, tapi yang keluaran cuma itu. Itu pun saya menyesal. Setelah saya pikir-pikir, ngapain ya saya ngomong seperti gitu? Ngapain ya saya ngomong seperti itu? Keluarnya tuh jadinya nggak enak di orangnya yang mendengar. Nah teman-teman, kalau kita melihat seperti itu, kalau ada perkataan yang nggak menyenangkan, yang kemudian orangnya ini kemudian menerima hal yang tidak menyenangkan dari kita, berarti kita sedang memancarkan mata air yang pahit. Dan itu bukan dari hatinya Tuhan. Kita sedang mempergunakan hak kita untuk punya pahit hati. Dan kita kemukakan itu di depan orang-orang. Tapi puji Tuhannya yang terjadi adalah kalau kita menemukan kelemah lembutan Tuhan yang negur kita dan kita mendengarkannya, berarti kita tinggal bilang gini, "Tuhan ampuni saya. Kalau saya masih memancarkan hati lama saya, ternyata masih ada ya Roh Kudus. Ampuni aku Roh Kudus. Sekarang aku minta tanggalkan hati yang lama ini agar yang munculnya hatinya Tuhan saja." Ingat teman-teman, bahwa di hari pertama kita tuh udah diselamatkan. Di hari pertama kita udah berpakaian baju lenan halus. Tapi itu bisa saja tertutup oleh hal-hal yang kita pikir. Kita masih jauh dari Tuhan. Kita masih kurang baik, kita masih kurang ini dan itu. Nah, kebaikan Tuhan mengubahkan kita terus menerus. Terima kebaikannya dan kita bisa diubahkan. Terima saja begitu saja dan kemudian berubahlah begitu saja, maka kita bisa diubahkan. Kita akan semakin mengerti, semakin dikupas habis manusia lama kita, dan kita bisa memandang penuh kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita dan apa yang Tuhan pertahankan dalam diri kita. Contohnya, Kristus dengan tubuh jasmaninya di muka bumi ini yang lahir lewat Maria, ternyata ia sudah punya kemuliaan dalam dirinya. Ketika di Gunung Tabor, yang ngajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk ke gunung yang kudus. Bukankah ia berubah rupa jadi memakai tubuhnya yang mulia? Artinya dia udah punya. Bahkan saya manusia biasa, Pak. Nah, kita punya Kristus, Pak, Bu. Kita punya Roh Kristus. Itu yang mengubahkan tubuh jasmania kita, bukan? Tepuk tangan semuanya. Dia yang mengubahkan kita, bukan kita mengubahkan diri kita dengan berbuat baik. Ia yang mengubahkan, ia menganjurkan, ia menyarankan, ikutilah. Kalau ia bilang jangan berkata-kata seperti itu, ya jangan berkata seperti begitu. Kalau kita keburu berkata-kata dan kemudian kita menyesal, besok-besok jangan berkata-kata seperti itu lagi. Gampang ya teman-teman. Karena itu, hilangkan tuduhan dakwaan. Dan berusahalah, berupayalah dengan kekuatan Roh Kudus, kita bersahabat karib dengan Tuhan dan memunculkan pribadinya, pikirannya dalam diri kita sepenuhnya. Oke, gambaran yang terakhir dari 7 penggambaran yang digambarkan di antara kita dengan Kristus, hubungannya yang terakhir adalah gereja yang aman. Oh, ini udah beres nih. Sorry. Ini udah beres di sini. 7 sudah beres. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan, ada pertanyaan. Pak, Ya, boleh Vina ya. Silakan. saya mau tanya yang tadi Bapak jelaskan tentang pakaian itu. Tentang apa? Kalau Pak, orang pakai baju pengantin, itu apa maksudnya? Baju pengantinnya seperti gimana?
baju pengantin, baju putih panjang kayak pengantin sudah. Iya. Pokoknya baju pengantin, dia apa ya? Lagi jalan dengan pengantin laki-laki. Dia punya baju itu ya itu yang panjang sekali yang tertarik-tarik Ya, gitu. oke. Terseret-seret. Itu apa artinya? Itu Dan gambaran, danannya juga pengantin. ya itu gambaran bahwa kita bersama-sama dengan Kristus seperti itu. Pengantin perempuan. Hmm. Makanya saya bilang tadi di hari kita bermimpi itu, ya ada satu hal yang kita dapatkan dari Tuhan berupa hal-hal yang dibukakan. Bahwa di hari itu kita sedang mendapati bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan sebagai seorang perempuan di hadapan mempelai laki-laki, sebagai mempelai perempuan. Oke? Tapi mungkin di hari-hari sebelumnya kita pakai baju batik. It's okay, nggak apa-apa. Tapi yuk masuk lagi ke dalam isi hatinya Tuhan. Bisa saja pikiran kita memudar, ya, mundur, jatuh, tapi nggak mungkin jatuh dan Tuhan biarkan. Pasti Tuhan tegur. Tegurnya dalam bentuk apa? Mungkin mimpi kita buruk. Mungkin, ya, di tempat yang gelap. Artinya kita sedang di tempat yang gelap. Bangkit dan jadi terang di tempat gelap itu. Jangan tumbuh kebenaran sendiri dan kemudian kita takut sendiri. Oke, di hari kita bermimpi buruk, mintalah pengajaran dari Roh Kudus. Apa artinya? Dan kemudian kita bisa bangkit menjadi anak-anak Allah kembali yang penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan mau di tanda kutip ya, dibangun pikiran-pikiran tentang dari ketakutan kita, dari kecemasan kita. Jangan. Setiap mimpi itu punya artinya. Artinya seperti itu. Oke, jelas ya? Sebentar. Boleh Vina tolong dibuka nah mikrofonnya ya. Silakan. Eh, baju toga tetapi warna putih. Baju toga warna putih itu maksudnya apa? Maksudnya lagi pakai baju itu. Terus satu lagi pakai baju merah maron. Tapi di Wah, dalam gereja. ya. Artinya pakai baju merah maron itu mungkin memakai baju yang harusnya tidak dikenakan oleh ibu dalam dalam pandangan Tuhan. Tapi kalau baju toga itu bentuk satu kelulusan yang akan ibu hadapi dalam rangkaian ujian demi ujian yang ibu harus hadapi. Itu saya lihat yang baju putih itu tangannya panjang, terus dia ada begini, terus dia punya lehernya itu panjang begini, apa itu yang seperti toga tapi dia jatuh begini. Ya, Itu baju putih panjang. ya Terus tadi yang saya sudah bilang. ya itu kalau yang pengantin itu lain lagi. Itu di apa ya persimpangan jalan. Saya lagi berdiri di situ, tapi dengan mimbar, terus Alkitabnya besar begini. Itu baru saya pakai baju begitu. Tapi itu di persimpangan jalan, tetapi di kampung. Itu sudah lama. Tapi yang baju merah marun ini baru minggu lalu itu di gereja, tapi lagi menari, Pak. Tapi saya bukan begini, saya itu gadis remaja. Jadi saya senyum-senyum, kok bisa gitu. Kecil, saya badannya kecil. Gadis remaja pakai baju merah marun. Sampai sekarang saya penasaran lagi cari baju merah marun itu, Pak. Ya. Itu tadinya saya sudah bilang bahwa memakai baju-baju seperti itu ada artinya yang tadi saya bilang. Tinggal diingat-ingat lagi ya buat teman-teman yang lain juga ya. Diingat-ingat lagi pada saat kapan mimpi seperti itu. Misalnya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan cemas, takut, khawatir, atau dalam keadaan lagi deket-deketnya sama Tuhan. Misalnya lagi senang-senangnya berdoa, itu berpengaruh. Pak, saya pernah bermimpi, Pak, misalnya gitu ya. Saya pernah lagi ngalamin hal-hal yang luar biasanya dalam Tuhan, sering menyembah, berbahasa roh, sering baca Alkitab, doain orang, lainnya orang, tapi kok mimpinya buruk. Itu artinya bukan berarti kita lagi jauh dari Tuhan, meskipun kita secara aktivitas rohani kita dekat dengan Tuhan, bukan.
Mungkin kita dengan perbuatan-perbuatan yang kita pikir itu dekat dengan Tuhan, menjadikan kita dekat dengan Tuhan, tapi hati kita menjauh karena kita memakai perbuatan-perbuatan itu untuk membuat tuh kan berarti benar nih Tuhannya dekat dengan saya. Tuh kan berarti benar. Bukan dengan cara itu bahwa kita jadinya dekat dengan Tuhan. Oke, jelas ya? Jelas teman-teman? Oke. Ada lagi yang lain pertanyaan yang lain silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Kak, saya Oke, boleh nyambung. Ibu Ari ya, silakan Ibu Ari. Saya boleh nyambung dari yang Ibu Levina itu nggak Pak? Masih masalah itu pakaian gitu Pak, boleh nggak? Nanya nyambung ya, silakan. Ya, apa namanya? Bisa nggak sih Pak kalau kita tuh dikasih mimpi tentang itu pakaian itu berhubungan dengan panggilan kita gitu Pak? Bisa ada kemungkinan ke situ nggak sih Pak? Maksudnya? Misalnya Ibu mimpi apa? Jadi saya tuh sering sekali gitu kan Pak mimpinya itu kalau habis lagi doa gitu apa pokoknya dia lagi dalam keadaan apa namanya benar ya dekat itu lagi sering rajin doa gitu lah ya. Saya mimpi itu saya selalu pakai pakaian kayak sekolah gitu. Tapi kayak pakaian mahasiswa gitu, Pak. Tapi di situ tuh selalu jadi pakaiannya kayak dokter gitu. Intinya kesehatan lah, kalau nggak dokter kayak nyembuhin orang gitu. Nah, habis itu yang terakhir kemarin ini tuh saya mimpi saya lagi kayak praktek misalnya kayak lagi belajar gitu, lagi jadi mahasiswa. Tapi di situ saya diajarin kayak damkar gitu. Damkar sama SAR saya bilang gini, wah, berarti saya bilang di mimpi tuh saya keluar dari sini bisa nggak jadi perawat ya, tapi saya bisa jadi damkar, kerja di damkar juga ya atau nggak jadi SAR gitu. Tapi di situ bilang kamu nggak bisa keluar dari apa namanya kayak kesehatan itu dia bilang gitu. Tapi di sini kamu diajarin 2 tambahan keahlian tapi nggak bisa apa kayak nanti keluar daripada pekerjaan yang aslinya gitu kayak kesehatannya gitu. Nah terus pas bangun saya merenungkan itu Pak, saya merenungkan itu apa namanya. Nah yang saya dapat jawabannya itu adalah bahwa itulah kayak panggilan itu Tuhan lagi kayak sediakan buat saya gitu, lagi kayak mau lagi kasih tahu saya apa panggilan saya, tapi lagi mau diajarin kayak keahlian lain, tapi nggak bisa keluar dari panggilan itu gitu. Betul. Oh berarti Jadi bisa ya Pak? begini, kita terpanggil oleh Tuhan sejak awal kita lahir baru ya. Seperti itu. Misalnya sebagai A gitu ya. Tapi kalau kitanya bertekun terus dalam Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan akan kembangkan itu. Lebih dari sekedar A saja. Ingat, talenta dan mina, perumpamaan seperti itu, Tuhan berikan kepada orang yang berbuah lebat. Yang nggak berbuah lebat, Tuhan ambil. Apapun yang ada padanya, aku ambil juga, kata Tuhan. Dan memberikan kepada siapa? Orang yang berbuah lebat. Artinya, orang yang berbuah lebat akan Tuhan lipat gandakan panggilannya. Oke, jelas ya? Jadi panggilan kita semakin meluas, melebar, sebagaimana kita, satu hal yang saya harus peringatkan. Jangan sampai kita rusuh, kayak kejar target. Oke, tapi kita benar-benar tahu timing yang pas dalam Tuhan. Kapan Tuhan promosikan, kapan Tuhan sembunyikan kita, kapan kita mesti banyak berdiam, kapan kita mesti beristirahat, kapan kita berlari cepat, kapan kita sepenuhnya memiliki satu bentuk, satu submission kepada siapapun. Tuhan yang tentukan timingnya. Baru kemudian kalau diberikan kepada kita keleluasan untuk bergerak, Tuhan pun akan berikan. Baru kemudian Tuhan akan perluas kapasitas kita. Berdasarkan ketaatan yang kita tampilkan dari itu semua. Itu Bu Hari. Setia kepada perkara-perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang besar. Gitu. Jadi kalau belum bisa diberi tanggung jawab yang besar, ya nggak bisa dipercaya yang besar-besar. Yang kecil-kecil aja dulu. Oke, mengerti ya? Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, tadi yang bertanya boleh silakan. Saya Pak, Marta, silakan. Ya. ya itu yang tadi kenapa tiba-tiba ada keluar kata yang pahit gitu. Apakah itu seperti yang dulu yang pahit itu loh Pak? Tadi sumber airnya masih ada yang pahit berarti kan? Ada.
Nah, itu kan seperti yang pernah di webinar dulu, Pak, yang paling dalam tuh ada tubir-tubir yang paling dalam, yang Iya, kita sendiri nggak tahu gitu. Itu yang dimaksud ya, Pak. iya, Nah, bagaimana cara pemulihan itu yang itulah maksudnya di lubang-lubang jiwa mungkin ya, Pak ya? iya. Kalau kita Iya, sadar, baru tahu. iya. Kapan sadarnya? Kalau itu terucap. Nah, iya. Bertobatlah cepat-cepat. Karena kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati pembaharuan itu kalau kitanya sadar. Itu ada dalam diri kita. Kapan? Jadi kalau kita kemudian seperti bergeser, itu anugerah Tuhan juga untuk mengingatkan kita. Tuh, kamu masih punya hati yang begitu. Cepat, balik lagi. Balik lagi. Dan bertobat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kuncinya. Langkah-langkahnya, kejatuhannya udah ada ketahuan, karena mungkin hatinya tidak melekat kepada Tuhan sepenuhnya. Kapan gak melekatnya? Gitu teman-teman. Mengerti ya? Kapan gak melekatnya? Kalau saya khawatir misalnya. Kalau saya cemas. Kalau saya kemudian sedang menunggu jawaban dari seseorang. Gelisah. Gelisah-gelisah gitu. Kemudian takut. Kemudian muncul kata-kata keluar. Kata-kata tentang ketidakpercayaan kepada Tuhan. Atau kata-kata sembrono. Atau kata-kata yang mati gua. Nah, kayak gitu contohnya. Iya, Pak. Berarti itu yang dibilang apa? Selalu berjaga-jaga ya. Jadi kita sendiri mengetahui kelemahan kita di mana, titik-titik lemahnya, kayak kita berjalan tahu nih di sini ada lubang, tahu nih di Betul. sini ada itu seperti itu ya, Ya, Pak. pada Oke, intinya oke. semuanya Iya, kita Pak. dibangun kesadaran. Oke. Dibangun kesadaran penuh, sedang bertumbuh ke arah Kristus, dan tahu di mana kemudian kita bisa tersandung oleh karena kita tidak taat pada tingkat-tingkat yang misalnya di daerah apa? Di daerah pelayanan, misalnya di daerah finansial, di daerah kesehatan. Misalnya di daerah kesehatan apa misalnya? Aduh, saya tuh sering makan gorengan, Pak. Nah, ini udah mulai kelihatan. Di tingkat-tingkat itu kemudian kita masih belum punya pendisiplinan dengan Roh Kudus yang membuat kita didesain menjadi tubuh kediaman Allah. Jadi kalau menjadi tubuh kediaman Allah, mulai perhatikan gizi dan nutrisi. Bukan berarti mesti makan yang mahal, enggak. Gorengan-gorengan dikurangin lah gitu ya. Gula pasir dikurangin lah gitu loh. Semakin mengurangi dampak kitanya semakin apa namanya tidak sehat. Kurangin lah semuanya. Oke teman-teman, jelas ya. Oke, terima kasih Bu Marta. Ada lagi yang lain silakan. Saya Pak Doni, Bu Olin silakan Olin. ya, yang tadi Bu Levina sama Bu Ari. Oke, Pak Doni ya. tentang Jadi, baju ya. ya, jadi saya tuh kalau misalnya beberapa kali, bukan beberapa kali, iya udah beberapa kali sih Pak, kalau mimpi tentang orang pakai baju putih itu biasanya ada kayak orang yang dekat atau yang saya kenal, ya yang dekat lah, itu meninggal Pak Doni. Jadi kadang-kadang udah kayak beberapa kali terakhir-terakhir ini kayak kalau dia mimpi baju putih itu bangun terus berdoa karena yang terakhir itu aduh capek lah tiap berdoa mimpi baju putih bangun subuh doa sambil panik-panik sendiri. Tapi yang terakhir betul om yang berusia ada om yang suka nganterin aku sama adikku waktu masih kecil itu meninggal. Jadi kesini kayaknya betul itu makanya saya mau minta dijelasin sama Pak Doni itu gimana. Oke. Jadi persepsi seseorang itu berpengaruh ya, bahwa secara mungkin kebiasaan kita kalau melihat orang yang sudah mandi, orangnya sedang bersiap-siap mau pergi, orangnya cukuran, orangnya kemudian rapi, lebih glowing dari sebelum-sebelumnya, kemudian orangnya meninggal. Itu berdasarkan persepsi yang kita punya masing-masing berbeda. Dimunculkannya seperti itu. Nah, seperti Olin tadi, kalau Olin sering memimpikan orang-orang yang kemudian pakai baju putih, kelak orang itu di apa namanya, di apa namanya, kemudian meninggal nggak lama setelah mimpi, dan itu benar seperti itu. Itu persepsi Olin, dan Roh Kudus membangun itu semua dalam diri Olin untuk merupakan satu bentuk diskusi atau bentuk pernyataan. Ini orang ini nanti kelak akan meninggal. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya gitu oleh Olin.
kalau Roh Kudus memberikan pernyataan seperti begitu, apa yang perlu saya lakukan Roh Kudus? Nah, nanti dia akan ceritakan. Kalau perlu didoakan, doakan secara doa syafaat ya, nggak langsung ke orangnya. Tapi kemudian kalau sebagai petunjuk orang itu akan meninggal, ya udah. Misalnya kalau nggak usah dilakukan apapun, ya tinggal tunggu aja. Bener nggak? Bener. Seperti itu misalnya. Nah, berikutnya tentu saja ada yang mesti kita lakukan dalam hal ini. Kalau ternyata kapasitas kita diperluas ke arah itu. Misalnya, disuruhnya kita untuk berdoa bagi orang-orang yang kita mimpikan itu. Nah, di hari pertama saya sadar ini suatu panggilan buat saya sendiri pribadi, saya datengin orang-orang saya mimpikan. Saya datangin, saya doakan, saya berikan pernyataan Tuhan kepada mereka semua. Dan sampai hari ini, kalau kemudian saya diberikan waktu untuk mengenal masa depan orang-orang yang ada di masa depan itu, saya diberikan waktu untuk berdoa bagi mereka. Nah, kalau persepsi kita tentang hal-hal yang di masa yang akan datang, yang akan jadi seperti apa, itu bergantung dari panggilan kita kepada orang-orang itu, kepada jiwa-jiwa yang kemudian kita bisa perhadapan kepada Tuhan dan mereka dijauhkan dari kematian dan dari maut misalnya. Oke, lakukan itu. Makanya tadi saya bilang ini berdasarkan persepsi kita. Nah, nantinya teman-teman akan diberikan satu pernyataan yang lebih jelas. Ya, tapi ini bergantung dari kemauan kita. Mau nggak? Maka persepsi yang dulu kita punya sekarang berganti dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Ya, dalam wujud apa? Firman-Nya atau kebenaran dalam Alkitab. Rahasianya di mana? Rahasianya tetap ada di hatinya. Jadi intinya teman-teman akan diberikan satu bentuk mimpi ya, tapi mungkin masih belum mengerti ya. Jelas banget nggak mengerti. Sampai dengan kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk Roh Kudus apa arti mimpi ini? Nah baru dia akan jelaskan. Artinya apa? Kita bisa bertumbuh dan tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan Pak Doni Yunus atau hamba Tuhan yang lain untuk mengartikan mimpi. Tepuk tangan semuanya. Gitu. Silakan, Olin, apakah terjawab pertanyaannya? Oh iya, Pak Dum. Jadi persepsi itu kalau misalnya kita menganggap itu nanti kejadian. Bisa jadi seperti begitu. Karena kita mengarahnya ke arah sana. Ke tempat-tempat di mana ada kematian ada. Iya, Ya jelas ya. Jadi jangan ke sana. Pak Dum. Diarahkan kepada kehidupan Tuhan saja. Nah, pertanyaannya mungkin ya Pak, kenapa saya diperhadapnya ke area sana terus? Nah, mungkin jiwa kita lagi terbuka ke daerah sana. Kenapa Pak bisa begitu? Misalnya waktu kecil kita sering nonton film horor, nonton film hantu, ditakut-takutin sama orang, takut terus. Nah, jadi wilayah dunianya seperti itu. Jelas ya teman-teman? Jelas ya Olin ya? Iya, jelas Pak Dum. Jadi teman-teman kalau ditakut-takuti sama teman-temannya di masa kecil atau diajak nonton film horor, film yang menakutkan, biasanya itu akan terbawa di alam bawah sadar. Mimpinya pun ya ada yang begitunya, unsur yang begitunya. Nah, minta Roh Kudus hapus ya, bersihkan agar itu nggak terbawa dalam mimpi kita. Dulu saya sering mimpi yang begitu. Dulu banget karena dulu saya punya ART bawa saya nonton Misbar. Oh, Misbar ya. Layar tancap. Oh, dulu mah banyak zaman saya masih kecil. Di bawahnya saya nonton layar tancap. Nontonnya film Susana. Saya dulu masih kecil. Jadi ke bawah-bawah. Sampai di umur 35 itu masih ke bawah-bawah. Dikejar-kejar hantu gitu ya. Sampai sekarang udah enggak lagi sih. Udah enggak. Dipindahin ke tempat apa yang harusnya saya kerja di sana bersama-sama dengan Tuhan. Begitu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Satu orang lagi silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada
biarlah kiranya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan pengajaran pemuridan pada sore hari ini membangun kita semua. Bagi teman-teman yang dapat berkat hari ini, silakan dibagikan. Siapa yang mau bagikan berkat hari ini? Membagikan kebenaran apa yang didapatkan pada hari ini? Satu orang. Silakan. Siapa yang mau bagikan? Ayo yuk berlomba-lomba untuk membagikan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Silakan. 1, 2, 3, 4. Silakan, tidak ada? Oh, masa iya nggak ada yang mau bagiin berkat? Tidak ada? Kalau enggak, diwakili oleh siapa gitu? Nah, kebetulan dari teman-teman Semarang ini, Bu Yohana dan Bu Ernita, ada yang mau bagiin berkat di antara Bu Ernita dan Bu Yohana? Silakan. Kemarin dikunjungi oleh tim pusat. Wah, silakan. Ada yang mau bagiin di antara Ibu Ernita dan Bu Yohana? Ada? Tidak ada juga? Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kita akan segera akhiri acara ini, teman-teman. Biarlah apa yang didapatkan barusan, teman-teman membawanya dalam persekutuan, dalam saat teduh dengan Tuhan Yesus, dan biarkan Tuhan Yesus membuka mata kita, mata pengertian kita tentang panggilan sorgawi yang telah Ia lakukan kepada kita persis di hari kita mengalami kelahiran baru. Dan di hari ini ketika kita mulai bertumbuh dengan iman dan kita diberikan firman kebenaran pada sore hari ini pemuridan, dan biarlah kiranya Tuhan juga bukakan arah pandangan kita benar-benar ke arah pertumbuhan yang sebenarnya Allah inginkan di dalam Kristus. Ya, entah sebagai apa, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, profesi apapun itu, biarlah Tuhan yang bekerja dengan indah, dengan dahsyat dalam diri kita, dan kita menerima panggilan surgawi itu dengan sukarela. Ya, mari kita tutup dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menggambarkan dengan indah hubungan kami dengan Engkau dalam 7 gambaran yang membuat kami semakin mengerti bahwa Engkau sedekat itu dengan kami, Tuhan. Engkau tidak jauh, Kau bahkan ada di hati kami, dan buat kami percaya sepenuhnya kepada kuasa-Mu, kepada perkataan-Mu, kepada setiap apapun yang Kau perbuat dalam diri kami, dan buat kami mengalami ketaatan yang sama seperti apa yang Kau gambarkan, yang Kau lakukan. Setaat itu Engkau pada Bapa, demikian pula ketaatan itu menghidupi ketaatan kami. Kami tidak mampu setaat Engkau seperti Engkau taat pada Bapa, tapi karena Engkau menghidupkan dalam diri kami dan ketaatanmu itu menghidupkan juga ketaatan yang kami punya, maka silakan Tuhan Yesus buat kami setaat itu pada Engkau. Dan Roh Kudus silakan Engkau yang membuat kami mengalami damai sejahtera penuh bersama-sama dengan Tuhan. Lepas dari tuduhan, dakwaan, lepas dari apapun yang pernah kami alami di masa lampau, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang membuat kesadaran kami terhimpit dalam setiap problem, masalah yang sekarang kami meminta Engkau bukakan semuanya. Pintu-pintu yang menutup kami. Setiap organ-organ dalam tubuh kami yang kemudian diliputi oleh kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terbuka semua pintu-pintu kesesakan ini. Semua terbuka belenggu-belenggu yang mengikat kami di masa lampau. Semua terbuka membuat mata kami melihat pada panggilan surgawi. Semua beban-beban dalam pundak kami lepas dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua panggilan yang Kau nyatakan Tuhan dalam diri kami. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Dan kami ini juga adalah sahabat-sahabat Engkau Tuhan. Dan Engkau yang membuat kami juga menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah panggilan ini sekarang ada dalam diri kami, entah itu sebagai sahabat, sebagai pelayan, dan juga sebagai anak-anak Allah. Engkau yang menghidupkannya dalam diri kami, hingga kami fokus kepada panggilan ini, baik sebagai sahabat, hamba, baik sebagai anak. Timingnya Engkau tentukan. Hingga kami tidak usah lagi tertuduh terdakwa oleh hal-hal apapun. Dan kami terus dalam kekudusan, dalam kemuliaan,
semakin besar. Berkati melimpah anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Penuh dengan kemurahan, kebajikan, kesehatan, umur yang berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah yang daripada. Dan kami menerima yang terbaik daripada. Setiap berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Serta kasih karunia penyertaan yang luar biasa, ajaib dan dahsyat itu Tuhan. Hidupkanlah itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berfoto bersama sekali lagi. Silakan dibuka videonya bersama-sama. Masih segar ya? Wah, baru jam 8 waktu Indonesia Timur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, sehat selalu. Tuhan berkati semuanya. Bu Levina, Bu Nasiti, Bu Ana, Bu Yunike, Bu Ari, Bu Made, Bu Marta, Bu Emi, Bu Yohana, Bu Olin. Tuhan berkati. Makasih Pak Dodi. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Tuhan berkati. Semangat selalu ya. Terima kasih sudah berdoa. Doa estafet. Mari sehat-sehat. Makasih, amin.